Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Katia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian. Apakah senang? Senang? Senang ya. Nah, mari kita tepuk senang terlebih dahulu. Tepuk senang. Aku senang. Kamu senang? Semua senang. Yeay, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali ya. Nah, sebelumnya kakak akan menanyakan terlebih dahulu. Minggu kemarin kita belajar apa ya? Ada yang tahu? Belajar apa? Belajar mengenal hewan. Hewan apa saja coba? Ada yang tahu hewan apa? Hewan sapi, pinter. Hewan kerbau, pinter. Kemudian hewan apalagi? Ada ayam, ada unta, betul sekali. Nah, karena minggu kemarin kita sudah membahas terkait hewan-hewan, di sini kakak akan menjelaskan dan mengajak adik-adik untuk bermain mengenai mengenal hewan kurban. Sudah siap? Semangat, semangat. Yuk, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya hari ini untuk memulai pembelajarannya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Tia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal hewan-hewan kurban. Nah, tapi sebelum kita mengenal hewan-hewan kurban, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengenal hewan-hewan kurban? Siap nggak? Nah, kalau udah siap, sekarang kita bernyanyi dulu biar tambah semangat untuk mengenal hewan-hewan kurban. 1, 2, 3. 1, mulutnya dikunci. 2, duduknya yang rapi. 3, mendengarkan kakak. 1, 2, 3, dapat ilmu baru. Di bulan Zulhijjah, umat Islam melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban. Apakah adik tahu kurban itu apa? Nah, kurban adalah ibadah sunnah dalam agama Islam dengan melakukan penyembelihan hewan ternak sebagai rasa pengabdian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail. Karena kepatuhan dan ketakwaannya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjalankan perintah Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ikhlas. Saat hendak menyembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba. Nabi Ibrahim pun terkejut. Anaknya tercinta, Nabi Ismail, selamat, sehat walafiat. Dan mereka pun lolos dari ujian ketakwaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian tebak, dari hewan berikut ini, kira-kira hewan mana aja sih yang bisa buat kurban? Jadi hewan kurban itu ada sapi, ada kambing, ada kerbau, dan unta. Nah, 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. 1 ekor kambing untuk 1 orang. 1 ekor kerbau itu untuk 7 orang. 1 ekor unta untuk 7 orang. Nah, agar kita mudah mengingatnya hewan-hewan kurban itu, mari kita menghafal dengan cara bernyanyi. Yuk kita bernyanyi. Hewan apa yang bisa buat kurban? Sapi, kambing, kerbau, unta,
itu dia hewannya. Yuk kita nyanyi bareng-barang satu kali lagi. Hewan apa yang bisa buat kurban? Sapi, kambing, kerbau, unta, itu dia hewannya. Jadi hewan kurban itu ada sapi, ada kambing, ada kerbau, dan unta. Idul Adha, Idul Adha, Idul Adha telah tiba. Mari kita bergembira menyambut hari raya. Ada sapi, ada kambing, ada kerbau dan unta. Itu semua hewan kurban. Mari kita berkurban. Lalu, apa saja syarat hewan kurban tersebut? Nah, untuk syarat hewan kurban, yang pertama yaitu tidak sakit. Yang kedua, tidak cacat. Yang ketiga, serta cukup umurnya. Jadi syarat hewan kurban itu ada 3. Yang pertama, tidak sakit. Yang kedua, tidak cacat. Yang ketiga, serta cukup umurnya. Nah, untuk mudah menghafalnya, mari kita menyanyikan syarat hewan kurban. Nah, ini dia lagu syarat hewan kurban. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa syarat hewan kurban itu ada 3. Yang pertama, tidak sakit. Yang kedua, tidak cacat. Yang ketiga, cukup umurnya. Yuk kita belajar sambil menyanyikannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Yuk kita gabung nyanyi tentang hewan kurban dan syarat hewan kurban. 1, 2, 3. Hewan apa yang bisa buat kurban? Sapi, kambing, kerbau, unta, itu dia hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat, serta cukup umurnya. Baiklah, di sini kakak mempunyai 3 kegiatan bermain. Yang pertama, adik-adik bisa menyusun huruf-huruf menggunakan ini perinan yang kakak buat ya. Kemudian yang kedua, adik-adik juga bisa membuat kandang-kandang hewan menggunakan balok-balok. Ini di sini ya baloknya ada beraneka warna. Kemudian yang ketiga itu adik-adik akan belajar menggunting untuk mencari hewan kurban dan memasukkannya ke dalam kandang. Siapa yang mau? Coba siapa yang mau? Yuk kita bermain bersama sambil belajar. Nah, sekarang sudah jadi, sudah dimasukkan ke kandang. Ada hewan kerbau, hewan domba, kemudian unta dan sapi. Kita mau ikutan lagi. Nah, sekarang kegiatan mainnya yaitu membuat kandang hewan kurban. Siapa yang mau ikutan lagi? Ranita itu. Ini boleh. Belum.
Nunu, bisa dijelaskan di sini kandangnya hewan apa aja coba? Ada kandang kambing sama Kawan-kawan, mari kita pulang pada ibu guru. Selamat siang, besok kami kan kembali lagi bersama-sama belajar di sini. Habis sekolah kita lekaslah pulang. Janganlah suka bermain di jalan. Ibu tentu menunggu, akan bimbang selalu jika kita pulang terlambat waktu. Tangannya dilipat, duduknya yang rapi, tundukkan kepala. Mari kita berdoa sebelum pulang. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari Katia, semoga bermanfaat. Dadah.